Bapak Ibu, saudara sekalian, warga lingkungan yang tercinta, menghayati atau merayakan arwah itu untuk saya pribadi adalah merayakan harapan, merayakan iman, merayakan hidup kita. Kenapa? Karena apa yang boleh kita renungkan itu sungguh merupakan bagian kita masing-masing, yaitu pulang ke rumah Bapa. Dalam teks lain yang sering dipakai oleh dalam misa arwah itu Yesus mengatakan demikian, aku datang kepada Bapa untuk menyiapkan tempat bagimu, dan ketika tempat itu sudah tersedia, aku akan datang kembali dan membawa kamu di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya bahwa harapan itu pasti, ya, pulang itu pasti. Nah, dengan merayakan 40 hari ini, selain kita merefleksikan soal pulang, kita juga ingat akan kisah bagaimana Israel pulang ke tanah leluhurnya dari perbudakan Mesir menuju tanah terjanji selama 40 tahun, ya. Artinya bahwa panggilan untuk menuju kesempurnaan itu sangat jelas. Kita juga sama, bahwa sempurna itu adalah tujuan pulang kita. Bapak Suherman ketika pulang tidak membawa apa-apa kan? Membawa apa? Mobil yang dibawa kan? Dan motor enggak kan? Nah, yang dibawa adalah jiwanya, hatinya, pergulatan dengan Allah dalam hidupnya, ya. Bapak Ibu dan saya juga punya pergulatan masing-masing. Dialog keseharian kita dengan Allah, di mana itu ada dalam hati kita, dan yang tahu adalah kita dan Tuhan Allah sendiri. Maka disitulah juga letak luhurnya sakramen tobatnya, yang seringkali tidak laku kan? Enggak. Angkat tangan siapa yang kemarin nggak ngaku dosa. Ya kan? Artinya bahwa memaknai kepulangan, memaknai perjalanan pulang itu kita harus juga menjadi pribadi yang semakin lama semakin disempurnakan. Sempurna itu saya kira sangat jelas. Bagaimana kita berani berjuang untuk selalu mencari dan berusaha mencari yang benar di hadapan Allah sesuai dengan panggilan kita masing-masing, ya. Saya pun juga mencoba itu. Maka salah satu misi atau komitmen pribadi saya, karena saya memilih menjadi imam, bagaimana saya bermakna untuk umat. Bermakna itu kalau ditelepon ya menjawab. Bermakna itu kalau diminta ya menjawab, bisa dan tidak, lalu dengan jujur kita mengatakan apa adanya dan kita mencoba untuk melayani dengan semaksimal mungkin. Tidak mudah memang, ya. Namun itulah sebuah pilihan untuk pulang dengan bermakna. Ini prinsip pertama. Tentu dalam perjalanan pulang ini tidak mudah, karena selain nilai-nilai ilahi, nilai-nilai kehendak Allah, juga di sekitar itu nilai-nilai lain kan, nilai-nilai tidak mau repot, nilai-nilai maunya nyaman-nyaman, ya kan, nilai-nilai juga yang lain, tidak mau tolong-menolong, banyak egois, itu kan betul-betul nilai lain yang berkembang juga dengan masyarakat. Maka dalam bacaan pertama sangat menarik bagaimana dalam kitab Ratapan kita diingatkan kembali bahwa meskipun banyak persoalan, banyak masalah dalam perjalanan pulang itu, rahmat Allah selalu ada. Maka orang Katolik itu, ini sambil kata kese ya, kita ulangi lagi, orang Katolik itu menjadi orang yang paling berdosa kalau mengingkari keutamaan rohani. Ada 3 keutamaan rohani itu. Masih ingat gak? Kalau dilanggar itu dosa berat. Keutamaan rohani itu ada iman,
harap dan kasih. Maka orang Katolik pantang frustrasi karena kita dipanggil untuk menyelesaikan persoalan, bukan lari dari persoalan, bukan membeli, bukan menutupi persoalan. Kisah Paskah itu kan kisah bagaimana Yesus berani melewati jalan salib, toh. Kita ini baru jatuh sekali, sudah mutung ya. Yesus 3 kali nggak pernah mutung, menyelesaikan proses salib itu. Nah, rahmat yang baru inilah yang kemudian ditawarkan oleh bacaan pertama kepada kita sekalian, di mana kita sebagai orang-orang yang dipanggil di dalam kesempurnaan diajak untuk menyadari bahwa jiwa yang selamat, jiwa yang sentosa, jiwa yang menuju kesempurnaan, jiwa yang selalu berharap akan pertolongan Tuhan. Artinya Allah menjadi seluruh orientasi rohani kita. Maka lalu ketika Allah menjadi orientasi rohani kita itu pasti Bapak Ibu punya pengalaman iman, harap, dan kasih. Ya. Iman itu Allah segala-galanya, harapan itu Allah akan juga menolong hidup saya, yang penting saya berusaha, dan kasih adalah nilai yang harus saya tebarkan sebagai orang beriman. Nah, selain keutamaan rohani, kita juga tinggal dengan masyarakat ya, dalam keluarga, dalam lingkungan, maka juga dipanggil untuk dalam perjalanan pulang itu untuk membawa berkat dengan mengamalkan keutamaan sosial, keadilan, tidak serakah, kemudian kepedulian, bela rasa, murah hati, mengampuni, dan sebagainya. Itu semua terjadi karena kita dipanggil untuk menerjemahkan, mengekspresikan perjumpaan kita dengan Yesus dalam Ekaristi. Ingat nggak pada waktu Ekaristi itu sangat memberikan satu pendasaran yang luar biasa. Dia mengambil roti, dia memberkati roti itu, dia memecah-mecahkan roti, dan tidak dimakan sendiri kan, dia berbagi kepada para murid. Bapak Ibu juga sama, menghayati pengalaman keutamaan sosial adalah menghayati Ekaristi sebagai sumber hidup, bukan sebagai ritual ya. Jadi Bapak Ibu tidak ada artinya kalau Ekaristi tidak pernah menjadi gerakan batin dan gerakan sosial, berbagi dan peduli. Ini yang menjadi prinsip kita. Mengapa demikian? Bapak Ibu itu loh roti hidup yang oleh Allah diambil dan diberkati dalam rahmat dan sebagainya, kemudian diutus untuk dipecah-pecah. Artinya kita berbagi hidup, kehadiran kita itu membuat orang lain menjadi hidup ya. Ini keutamaan sosial harus juga terjadi. Nah, tentu apa yang dikatakan dalam bacaan pertama bahwa pengalaman akan iman dalam keutamaan rohani dan keutamaan sosial akan berkembang ketika kita juga percaya bahwa Allah adalah pertolongan kita. Tentu pertolongan ini menjadi semakin jelas karena kita juga diberi peneguhan. Peneguhannya apa? Kita juga diharapkan datang kepada Yesus. Artinya apa? Bahwa hidup kita yang berziarah ini, hidup kita yang melangkah demi melangkah ke depan, hidup kita yang berjalan menuju kesempurnaan itu hidup yang disuburkan dan dihidupi dengan pengalaman doa ya. Pengalaman doa itu bukan soal rosario, bukan soal bibir kita dalam bibir tiap jam 6 sore kan. Bukan itu baik sebagai latihan doa untuk menemukan pengalaman perjumpaan dengan Allah. Pengalaman doa adalah pengalaman di mana saya memang mengalami Allah hidup dalam diri saya. Sehingga Allah itulah yang kemudian memberikan spirit, memberikan kekuatan, sehingga dalam dimanapun saya berada, kapanpun saya berada, saya percaya bahwa bersama Allah saya akan mampu menyelesaikan perjalanan dengan baik.
Itulah dibutuhkan doa. Ya. Nah, mengalami hidup doa itu butuh latihan. Punya waktu untuk rosario, punya waktu untuk mungkin yang suka dengan kerahiman ya. Soal pilihan-pilihan cara itu monggo kerso, terserah kita. Kalau saya kan orang kuno, jadi cukup rosario saja. Karena saya percaya Bunda Maria menjadi penolong saya, karena saya selalu merenungkan Kota Kristi per Maria kan, untuk sampai pada Yesus harus lewat Maria. Karena Marialah yang mendagingkan Yesus dengan konkret kan. Sabda yang diberikan Allah kepada Bunda Maria itu oleh Bunda Maria diwujudkan. Kalau nggak ada Bunda Maria nggak diwujudkan sabda yang melayang-layang. Kita nggak kenal Yesus, nggak kenal karyanya, nggak kenal misinya, nggak kenal perjuangannya, kita sulit untuk mengikuti langkah-langkah Tuhan itu. Nah, baik bacaan pertama maupun bacaan kedua dalam malam ini intinya sangat jelas. Apapun yang kita hidupi, kita ini akan pulang. Bapak Suherman telah pulang lebih dahulu. Malam ini kita bersama-sama sebagai keluarga ingin menunjukkan kasih. Nah, dalam tradisi pulang inilah kita sebagai gereja yang masih berziarah dipanggil untuk selalu bukan mengupayakan, tapi meluangkan dan juga menjadi kita sadar bahwa kasih itu membutuhkan satu kemauan untuk berkumpul, memberikan waktu untuk berdoa. Ya, kasih itu konkret sekali. Kasih itu tidak hanya omong kan, tanda dan kata. Ya, mau aku ngasih kamu, tapi struknya gaji nggak pernah dikasihkan. Ya kan, itu bukan cinta namanya. Cinta itu bukan hanya omong, namun juga diwujudkan dalam tindakan yang konkret. Nah, dalam pengalaman kita sebagai gereja, bagi mereka yang meninggal, kita punya tanggung jawab untuk mendoakan. Namun sebagai pribadi, kita juga punya tanggung jawab untuk berjuang, mempersembahkan yang terbaik bagi Allah. Dengan inspirasi bacaan pertama, di mana rahmat Allah selalu baru, dan Allah akan selalu memperhatikan jiwa yang berseru kepadanya. Kita juga diingatkan kembali, diteguhkan kembali bahwa bersama Yesus kita akan mampu untuk melangkah pulang dengan gembira. Memang tidak mudah karena Yesus itu membutuhkan cinta yang besar untuk kita. Kadang-kadang cinta kita pada Allah itu terganggu karena kita punya banyak persoalan ya, gampang mutung, gampang mundur, tidak setia, ngambek, lalu tidak lagi berdoa karena merasa permohonannya tidak dikabulkan. Itulah bentuk-bentuk godaan-godaan tidak setia kita. Padahal kesetiaan itu membutuhkan semangat rendah hati. Kok yang diberikan Yesus itu tidak berat, asal kita mau percaya. Lalu kesimpulannya apa, Romo? Oh, ternyata untuk pulang dengan gembira, pulang dengan bermakna, pulang dengan sukacita itu, biarkanlah hidup kita dibentuk oleh Allah. Maka mencari Allah itu penting ya. Doa itu kan bukan tujuannya mencari Allah, bukan memaksa Allah. Seringkali kita berdoa itu kan memaksa Allah toh. Allah diperes-peres kan. Ya kan? Tuhan berikan saya ini itu, sampai stok gudangnya habis. Karena semua minta. Tuhan itu atau Allah itu kita berdoa itu bukan sekedar kita memohon, itu juga baik, namun juga perlu untuk mendengarkan apa sih maunya Allah untuk saya. Itulah orang beriman, siap sedia untuk dibentuk oleh Allah karena Allah menjanjikan bagi jiwa yang berseru kepadanya, dan Allah telah memberikan rahmat dalam diri Yesus yang akan menolong kita. Yang Ia berikan kepada kita tidak akan melebihi kekuatan kita, yang penting kita setia. Kegagalan kita tidak pernah menyelesaikan
pengalaman iman, karena kita tidak setia, gampang mutung, dan sebagainya. Semoga dengan pengalaman malam ini, sembari kita mendoakan Pak Sudirman yang berkenan Tuhan, selain Pak Sudirman masih bahagia karena dicintai, doakan, kita juga merefleksikan diri. Yuk kita berjalan menuju Allah, menuju kesempurnaan, pulang kelak dengan menjadi pribadi yang bermakna, berarti sebagai persembahan jiwa kita pada kehendaknya. Tuhan memberkati. Amin.